Usus bekerja keras untuk tubuhmu. Jangan biarkan usus menderita karena banyak bakteri merugikan di dalamnya. Cintai ususmu dengan minum Yakult setiap hari. Bakteri baik L-Caseocerota strain membantu menekan bakteri merugikan di usus. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang observasi saya mengenai strategi pemasaran PT Yakult Persada dalam memasarkan produknya untuk memenuhi tugas bisnis internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yongki dari kelas manajemen L NPM 1220415. Nah, kali ini saya akan membahas tentang PT Yakult Persada. Di antaranya ada 3. Yang pertama itu tentang profil bisnis perusahaan tersebut, yang kedua adalah analisis SWOT, dan yang ketiga adalah strategi pemasaran perusahaan tersebut. Profil perusahaan Yakult. Yakult atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Yakuruto adalah minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara menfermentasi susu bubuk skim yang mengandung bakteri asam laktat hidup Lactobacillus casei Shirota strain. Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota, pendiri perusahaan Yakult, telah berhasil mengkulturkan berbagai jenis bakteri asam laktat dan memilih salah satu jenis bakteri yang bersifat paling tahan terhadap cairan pencernaan. Di samping itu, Dr. Minoru Shirota juga memperkuat sehingga menjadi strain baru yang unggul. Karena itu, berbeda dengan bakteri lain, bakteri ini dapat menaklukkan berbagai hambatan fisiologis seperti asam lambung dan cairan empedu sehingga dapat mencapai dan bertahan hidup dalam usus manusia. Dari dalam usus bakteri ini membantu meningkatkan kesehatan kita dengan cara mengaktifkan sel-sel kekebalan, meningkatkan jumlah bakteri berguna, dan mengurangi jumlah bakteri yang merugikan. Yang kedua, ada falsafah mengenai Yakult. Yakult hadir untuk meningkatkan kesehatan setiap orang yang memerlukan dengan biaya terjangkau. Dasar pemikiran ini bersama dengan prinsip mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Dan usus yang sehat menyebabkan panjang umur adalah falsafah pendiri Yakult, Dr. Minoru Shirota. Walaupun waktu berlalu dan banyak perubahan dalam masyarakat, kami di Yakult tetap memegang teguh 3 falsafah yang disebut Shirotaism ini. Bahkan falsafah ini selalu menjadi dasar bagi kekuatan seluruh aktivitas Yakult yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan membahas mengenai sejarah Yakult. Sejarah Yakult diawali lebih dari 70 tahun yang lalu saat ditemukan satu jenis bakteri asam laktat yang mempunyai manfaat oleh Dr. Minoru Shirota, seorang dokter dan peneliti di bidang mikrobiologi. Setelah berhasil dikulturkan, bakteri bermanfaat Lactobacillus casei Shirota strain ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan kita melalui produk Yakult. Untuk menerapkan Shirotaism dimulai dari Jepang. Yakult terus menyebarluaskan manfaat Yakult ke seluruh dunia. Di luar Jepang, Yakult mulai diproduksi dan dipasarkan di Taiwan pada tahun 1964. Kemudian diikuti dengan hal yang sama di negara-negara lainnya di Asia, Australia, dan Eropa. Sampai saat ini, jaringan global Yakult berkembang meliputi 27 negara dan dikonsumsi sebanyak 25 juta botol setiap hari. Melalui penggalian terhadap ilmu pengetahuan, Yakult terus berusaha menemukan cara baru untuk membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Untuk mendukung aktivitas ini, pada tahun 1967 telah didirikan Lembaga Pusat Yakult untuk Penelitian Mikrobiologi. Institut ini telah menghasilkan sejumlah penelitian dengan hasil yang memuaskan. Beberapa penelitian juga telah disebarluaskan kepada masyarakat untuk usaha-usaha tersebut. Institut ini telah mendapatkan sejumlah penghargaan. Di institut ini berlandaskan falsafah Shirotaism. Para peneliti mengabdi untuk mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan bakteri berguna untuk meningkatkan kesehatan manusia. Inilah visi Yakult terhadap life science. Penelitian yang dilakukan di Yakult Central Institute meliputi
penelitian dan pengembangan produk-produk makanan, penelitian dan pengembangan produk kosmetik. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan produk farmasi. Yang keempat adalah penelitian bakteri usus. Nah, itu dia selintas mengenai profil bisnis PT Yakult Persada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis SWOT pada perusahaan Yakult Persada. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian bagaimana proses produksi dari perusahaan PT Yakult Persada. Jadi pada proses produksinya terdapat menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada sifat produk, yang kedua tipe proses produksi, yang ketiga berdasarkan manfaat yang diciptakan, dan yang keempat teknik proses produksi. Dalam hal ini saya akan menganalisa berdasarkan tipe dan teknik proses produksi dalam suatu perusahaan. Tipe proses produksi ditinjau dan dari arus bahan mentah menjadi barang jadi dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama tipe proses produksi terus-menerus, dan yang kedua tipe proses produksi terputus-putus. Kemudian teknik proses produksi ada beberapa macam kriteria, yaitu yang pertama proses ekstraktif, yang kedua proses analitis, yang ketiga proses fabrikasi, dan yang keempat proses sintesis. Dan yang kelima ada proses assembling. Nah, kemudian bagaimana dengan Yakult? Dengan Yakult, pembuatan proses produksinya itu dengan cara yang pertama, yaitu dengan pembibitan. Proses pembibitan ini dilakukan secara manual. Saat pembibitan, susu bubuk disteril sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Kemudian suhunya didinginkan dan dimasukkan ke tempat penampungan besar dan didiamkan selama 1 hari. Yang kedua, proses fermentasi. Pada tahap ini, gula mengalami proses HTST atau High Temper Short Time, dan susu mengalami proses UHT, yaitu Ultra High Temper. Waktu penampungan saat fermentasi ialah 7 hari. Kemudian yang ketiga adalah pencampuran gula dan air. Pada tahap ini, gula dan air dimix menjadi satu. Media yang digunakan adalah mesin yang berfungsi mengaduk gula pasir dan air sampai membentuk gumpalan-gumpalan halus. Hasil dari tahap ini adalah Yakult konsentrat, kemudian dimasukkan ke blending pump dan ditambahkan air, dan hasilnya akhirnya adalah Yakult. Yang keempat, proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. Yang kelima, penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Yang keenam, pada tahap terakhir ini menggunakan banyak sekali mesin. Di antaranya adalah selektor mesin dan mesin printing. Semua botol akan diisi Yakult dan ditutup dan kemudian diseleksi. 7. Pengemasan. Terdiri dari proses packing, repacking, dan mesin akan menyusun produk akhir. Yang ke-8 adalah ruang pendingin. Kemasan yang berisi botol Yakult disimpan dalam ruang pendingin untuk menjamin kualitas dari minuman kesehatan Yakult. Nah, analisa dari saya, dari proses-proses produksi di atas, kita bisa mengetahui bahwa PT Yakult Indonesia ini masuk ke dalam tipe proses produksi terus-menerus, atau bisa disebut dengan continuous process, yang mana dalam prosesnya hanya menghasilkan satu minuman dari bahan mentah sampai dengan barang jadi, dengan pola produksi yang berurutan sesuai dengan proses yang dijalankan. Kegiatan ini akan berjalan terus-menerus dalam jangka yang lama. Untuk hal teknik, proses produksi perusahaan Yakult ini masuk ke dalam proses analitis, di mana pada pembuatan minum Yakult ini mengkombinasikan beberapa bahan mulai dari bahan yang satu dengan bahan yang lainnya, karena adanya proses pencampuran bakteri, sehingga menghasilkan suatu produk yang sudah sesuai dengan standarisasi dan tentu saja sehat. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat Yakult untuk kesehatan tubuh, dan ada 11. Yang pertama, menjaga kesehatan usus. Jadi, satu botol Yakult memiliki kandungan bakteri baik bernama Lactobacillus casel shirota strain yang kita bahas sebelumnya, sebanyak lebih dari 6,5 miliar.
Bakteri tersebut sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus karena bisa mengurangi risiko gangguan pencernaan, misalnya saja sembelit, diare, hingga radang usus yang disebabkan oleh infeksi bakteri jahat. Kemudian yang kedua, mengatasi sakit lambung. Saat penyakit lambung seperti mah kambuh, kita disarankan untuk menghindari makanan asam. Tapi tahukah kamu, ternyata hal ini tak berlaku untuk Yakult. Minuman bercita rasa asam manis ini justru diklaim dapat membantu mengatasi mah. Hal ini karena bakteri baik di dalam akan membantu menurunkan kadar asam lambung. Kemudian yang ketiga, manfaat Yakult untuk mengatasi perut kembung. Khasiat minum Yakult berikutnya adalah untuk mengatasi perut kembung. Kondisi kembung biasanya disebabkan oleh banyaknya udara atau gas dalam saluran pencernaan. Penyebabnya beragam, bisa akibat makan terlalu cepat, minum bersoda, ataupun efek samping dari mah. Untuk mengatasi kondisi ini, kamu bisa minum Yakult maksimal 2 kali sehari. Kandungan dapat meminimalisir reaksi alami tubuh terhadap makanan yang menyebabkan menumpuknya gas di sistem pencernaan. Yang keempat, Yakult bisa membantu ibu hamil untuk BAB. Tahukah kamu, ibu hamil sangat tidak disarankan untuk neden di saat buang air besar, terlebih jika kandungannya sudah memasuki semester ketiga. Khawatirnya janin yang ada di dalam kandungan bisa terpengaruh atau bahkan ikut keluar. Oleh sebab itu, jika ibu hamil mengalami kesulitan BAB, sangat disarankan untuk mengonsumsi minuman probiotik. Kandungan di dalamnya akan membantu mengeluarkan feses tanpa perlu mengejan. Nah, yang kelima, berperan sebagai detoks alami untuk tubuh. Jika racun menumpuk di dalam tubuh, kesehatan tubuhmu akan lama-lama akan terancam. Nah, penumpukan racun akibat konsumsi bisa kamu atasi dengan rutin minum Yakult. Karena Yakult bisa menjadi sebagai detoks alami untuk saluran pencernaan. Yang keenam, menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Kemudian yang ketujuh, menurunkan kadar lemak tubuh. Yang ke-8, mencegah terjadinya eksim pada kulit. Yang ke-9, konsumsi Yakult dapat meningkatkan sistem imun, minimalisir risiko tubuh terkena penyakit kronis. Dan yang terakhir, mencegah infeksi bakteri pada lambung. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT pada perusahaan PT Yakult Persada. Analisis SWOT adalah salah satu analisis tentang perusahaan yang berisi SWOT. S, strength artinya kekuatan, kemudian W artinya weakness atau kelemahan, kemudian ada T, threat atau ancaman, kemudian ada O, opportunity yaitu kesempatan. Jadi saya akan membahas tentang 4 subjek tersebut pada perusahaan PT Yakult Persada. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari PT Yakult Persada ini. Yakult merupakan satu-satunya minuman prebiotik yang mengandung bakteri yang bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu bakteri Lactobacillus caseosteres. Kemudian cita rasa yang terdapat pada Yakult murni tanpa tambahan rasa, karena Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang dibuat dengan cara fermentasi susu bubuk skim yang mengandung bakteri asam laktat hidup. Kemudian strength dibandingkan minuman kesehatan lainnya sehingga rasanya dan warna Yakult pun lebih alami dan higienis. Kemudian Yakult berhasil meraih berbagai penghargaan, yaitu yang pertama, berhasil meraih penghargaan Top Brand Award dan Indonesia Best Brand Award 2008, bantuan ambulans untuk korban gempa Yogyakarta. Yang kedua, Yakult berhasil meraih penghargaan Top Brand Award dan Indonesia Best Brand Award 2008. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2007, pabrik Yakult yang berada di Cucurup, Sukabumi mendapatkan penghargaan dari Badan POM RI yaitu berupa Piagam Bintang 3. Nah, kemudian salah satu kelebihannya lagi itu adalah PT Yakult benar-benar menggunakan tenaga kerja yang kompeten untuk menjaga mutunya. Pendistribusian Yakult ditangani langsung oleh staf perusahaan. Nah, kemudian salah satunya lagi PT Yakult Indonesia Persada udah go internasional. Terus kemudian ada mempunyai staf ahli, sarana dan prasarana produksi berupa alat-alat canggih dan modern.
kemudian pendistribusian yang sangat luas hampir seluruh Indonesia, kemudian penguasaan pangsa pasar, lalu letak pabriknya strategis, dan produk Yakult terkenal di negara-negara Asia dan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan kemudian botol Yakult terbuat dari plastik yang ringan, aman, dan mudah didaur ulang. Nah, itu dia tadi strength dari perusahaan Yakult. Kemudian sekarang saya akan membahas tentang weakness atau kelemahan dari PT Yakult Persada ini. Yang pertama itu karena Yakult minuman yang dibuat dengan cara memfermentasi susu bubuk skim yang mengandung bakteri dan tanpa menambah bahan pengawet sedikit pun, maka Yakult harus selalu disimpan dalam pendingin di bawah 10 derajat Celcius. Karena penyimpanan di dalam pendingin akan menjaga bakteri Yakult tetap non-aktif. Hal ini guna untuk menjaga mutu dari minuman ini sendiri dan hanya mampu bertahan sampai 40 hari saja. Kemudian yang kedua, belum banyaknya varian yang dibuat oleh Yakult. Yakult baru membuat 2 varian baru, yaitu produk Yakult dan Yakult S, di mana Yakult S ini pun barangnya masih diimpor dari Malaysia. Kemudian cara rekrutmen yang dilakukan oleh PT Yakult yang menggunakan Homes menimbulkan masalah adanya nepotisme. Kemudian transportasi masih menggunakan angkutan darat, manajemen kurang siap terhadap perubahan, kurang menyerap tenaga kerja karena PT Yakult Indonesia Persada telah menggunakan teknologi modern. Terus kemudian ukuran Yakult yang kecil dapat menyebabkan tidak terlihatnya produk Yakult di antara produk lainnya yang didinginkan dalam beberapa lemari es. Kemudian kemasan plastik 1 pak dapat menyebabkan kesulitan bagi konsumen yang membeli secara eceran. Lalu pada segmen yang ketiga kita akan membahas mengenai opportunity atau kesempatan dari PT Yakult Persada ini. Pasar domestik dan global masih terbuka lebar untuk dimanfaatkan, baik karena ekspansi daerah baru dan menjaga tingkat penuaan khusus. Kemudian pola hidup konsumen yang masih memperhatikan kesehatannya, khususnya untuk menjaga usus. Kemudian menambahkan Yakult ke makanan lain, misalnya milkshake. Masih sedikitnya kompetitor yang mengembangkan produk seperti Yakult ini. Kemudian yang terakhir adalah ancaman pada perusahaan PT Yakult Persada. Yang pertama itu banyaknya minuman-minuman probiotik yang beredar di pasar Indonesia saat ini. Yang ketiga, konsumen bosan terhadap rasa Yakult. Yang ketiga adalah adanya substitusi untuk minuman sehat. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran Yakult, yaitu observasi dari kali ini. Jadi sistem pemasaran Yakult itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu satu sistem direct sales atau penjualan secara langsung. Sistem ini digunakan untuk mendistribusikan Yakult ke toko-toko, supermarket, koperasi, kantin, dan lain-lain. Distribusi dilakukan menggunakan mobil berpendingin. Sampai Mei 2007, PT Yakult Indonesia Persada mempunyai 37 cabang atau TKU, tempat kegiatan usaha yang melayani outlet-outlet yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu kemudian yang kedua yaitu ada sistem Yakult Lady. Ini mungkin sering kita temui atau kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, di jalan-jalan. Banyak ibu-ibu atau mbak-mbak yang ngejual Yakult itu secara langsung dijajakan ke orang-orang gitu, kayak di sekolah, di kantor-kantor. Jadi melalui sistem Yakult ini didistribusikan oleh ibu-ibu rumah tangga kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketika melayani masyarakat, Yakult Lady juga melakukan propaganda yang berisi tentang penjelasan mengenai manfaat Yakult. Saat ini PT Yakult Indonesia di Universitas Sumatera Utara Persada memiliki kurang lebih 1.100 Yakult Lady yang tersebar di 93 center-center di seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Cilegon, Bandung, Purwakarta, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bali, Palembang, dan Padang. Nah, itu dia kesimpulannya. Jadi sistem pemasaran atau strategi pemasaran Yakult itu simple, cuman ada 2. Yang pertama itu direct sales, yang kedua itu menggunakan sistem Yakult Lady. Itu dia presentasi atau penyampaian dari saya mengenai observasi tugas bisnis internasional ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga penjelasan saya dapat dipahami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.